Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Irmawati dan teman saya Muhammad Syafiq. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan dengan tema posisi Islam sebagai ilmu pengetahuan. Islam sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode tertentu. Ilmu pengetahuan prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematiskan suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber dan metode ilmu pengetahuan menurut Naguib al-Atas adalah panca indera yang meliputi 5 indera eksternal seperti sentuh, bau, rasa, lihat, dan dengar, serta 5 indera internal seperti representasi, estimasi, retensi, mengimbas kembali, dan hayalan. Khobar yang benar didasarkan kepada otoritas atau nakal, yaitu otoritas absolut atau otoritas ketuhanan, dan otoritas kenabian, dan otoritas relatif, yaitu konsensus para ulama, dan khobar dari orang-orang yang terpercaya secara umum, dan akal yang sehat dan intuisi. Epistemologi bayani mendasarkan pada teks atau nas, dan irfani pada intuisi atau pengalaman spiritual, sedangkan burhani menyadarkan pada kekuatan ratio atau akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Prinsip-prinsip logis yang digunakan dalam burhani pertama kali dibangun oleh Aristoteles yang dikenal dengan metode analitik atau tahlili, yaitu sistem berpikir pengembalian keputusan yang didasarkan atas proposisi tertentu. Menurut Suhrawardi, di antara kekurangan rasionalisme burhani adalah: yang pertama, bahwa ada kebenaran yang tidak bisa dicapai oleh akal atau didekati lewat burhani. Yang kedua, ada eksistensi di luar pikiran yang bisa dicapai nalar tetapi tidak bisa dijelaskan seperti soal warna, bau, rasa, atau bayangan. Yang ketiga, prinsip burhani yang menyatakan bahwa atribut sesuatu harus didefinisikan oleh atribut yang lain akan menggiring pada proses tanpa akhir, tidak ada absurditas. Sekian penjelasan dari saya. Iya, terima kasih Mbak Suci. Saya akan melanjutkan pesannya. Selanjutnya adalah klasifikasi ilmu pengetahuan. Klasifikasi ilmu dimulai di akhir masa kuno dulu, terutama pada abad 5 dan 6 di masa Alexandria. Meskipun pengelompokan ini tujuannya awalnya bersifat deskriptif dan pedagogif, hal tersebut memperoleh penerimaan universal dari generasi selanjutnya di seluruh belahan dunia yang mempengaruhi budaya Yunani. Menurut Imam Ghazali, ilmu ada yang menjadi fardu ain untuk dipelajari, ada juga yang menjadi fardu kifayah. Selain itu, ilmu yang terbagi menjadi ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Dalam ilmu muamalah ini yang disyariatkan dan juga ada yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan dibagi menjadi 2, yaitu ilmu terpuji atau ilmu mamdudah. Yang kedua adalah ilmu tercelah atau ilmu madhmumah. Imam Ghazali menjelaskan bahwa ilmu itu menjadi mahmudah karena bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Ya, sedangkan ilmu menjadi madhmumah atau tidak terpuji atau tercelah dicontohkan seperti Imam Ghazali seperti sihir, talbis, jimat atau tolsimat, dan ilmu asyadiyah. Dalam bagian tersebut, Imam Ghazali menjelaskan bahwa kedua ilmu itu, antara ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah, tidak akan dapat dipahami jika ada 2 sifat dalam hatinya, yaitu bid'ah dan kibr. Imam Ghazali menerangkan lagi bahwa ilmu muamalah ini sangat berkaitan erat dengan keadaan hati atau ahwalil qalbi, yang artinya
Dengan ilmu manusia itu bisa menjadi terpuji ataupun tercela. Oleh karena itu, tidak akan bermanfaat ilmu seseorang bila mana dia mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji. Al-Athos mengklasifikasikan ilmu menjadi dua bagian, yaitu fardu ain yang memahaminya pemberian Allah, yang mencakup di dalamnya ilmu-ilmu agama, dan fardu kifayah yang memahaminya. Ilmu capaian manusia yang meliputi ilmu-ilmu rasional, intelektual, dan filosofis. Secara lengkap ilmu-ilmu itu dibagi menjadi 1. Ilmu agama. Ilmu agama ini dibagi lagi menjadi banyak. Contoh Al-Quran, As-Sunnah, Asy-Syariah, teknologi, metafisika, dan ilmu-ilmu linguistik seperti bahasa Arab, tata bahasa, leksikografi, dan kesastraan. Selanjutnya yang kedua, ilmu-ilmu rasional, intelektual, dan filosofis. Ini juga dibagi menjadi beberapa, yaitu ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu terapan, ilmu-ilmu teknologi. Pada intinya, ilmu pengetahuan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam. Pengetahuan ilmiah diperoleh melalui indera, akal, dan hati atau intuitif yang bersumber dari alam fisik dan alam metafisik. Hal ini berbeda dengan epistemologi. Epistemologi ilmu di barat yang hanya bertumpu pada indera dan akal serta dalam fisik. Ilmu pengetahuan dalam Islam dicapai melalui 3 sumber atau alat. Contoh indera, akal budi, dan hati. Maka dalam epistemologi barat, pengetahuan ilmiah hanya bisa diraih melalui indera dan akal. Sains hanya membatasi diri pada objek-objek empiris, fisik, materi, dan eksternal. Dengan kata lain, sains hanya berurusan dengan objek-objek teramati oleh indera. Sains berat hanya membenarkan pengetahuan yang diperoleh dari metode ilmiah dengan melibatkan proses verifikasi dan pengukuran secara matematis, verbal, empiris. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan serta dapat sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dengan bidang ilmu tertentu. Ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan dan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Kemajuan ilmu ala barat berpengaruh negatif seperti sekularisme, materialisme, individualisme, pergaulan bebas, pelecehan seksual, dan kenakalan remaja dari semua lapisan masyarakat. Cukup sekian dari saya mewakili kelompok 6. Saya sebelumnya minta maaf jika ada salah penuturan kata maupun selebihnya. Saya akan menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.